Halo sahabat guru, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Dapurtika Sarmento SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri Osiloa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta PPG di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merah. Siap, Kak. Siap, Kak. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Baik, doakan semua dalam keadaan sehat ya. Materi apa yang akan kita belajar pada hari ini? Materi tentang apa? Mujizat Yesus. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu sebagai orang yang beriman. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi semangat. Nah, baik. Sambil menyiapkan alat tulis, Ibu akan mengabsen. Cristiano jawab. Daniel Nahab. Yohanes Rue. Dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya tadi pelajaran tentang apa? Mujizat Yesus. Tentang mujizat Yesus. Adapun tujuan pembelajaran atau yang mau dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah kita memahami, khususnya peserta didik memahami mujizat-mujizat Yesus dan kaitannya dengan pewartaan kerajaan Allah, serta mewujudkan pemahaman itu melalui penerapan sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak nanti memahami apa pengertian, apa arti, apa maksud, apa tujuan dari mujizat yang Yesus lakukan, dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga, teman, dan di dalam lingkungan masyarakat. Dan penentunya, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan mujizat. Apa yang dimaksud dengan mujizat? Mujizat adalah perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, benar sekali. Mujizat itu adalah perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, sebutkan 3 mujizat yang dilakukan. Mengubah air menjadi anggur. Ya, mengubah air menjadi anggur. Berikut lagi siapa? Nasius. Menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Berarti? Yang lumpuh bisa jalan. Nah, menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan kembali. Mantap sekali. Ya, jadi itu adalah mujizat yang dilakukan Yesus dan begitu banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat apa maksud dan tujuan dari setiap mujizat yang dilakukan Yesus. Ini menunjukkan bahwa anak adalah maafkan Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Itu yang akan kita lihat pada hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita berdiri sambil kita bernyanyi. Cari tempat yang nyaman. Roti menjadi banyak, amat saja.
Gambar yang pertama apa? Menarik ya? Yesus mengubah air menjadi angin. Gambar yang kedua? Ke sana. Yesus menyembuhkan orang buta. Gambar yang ketiga? Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, Yesus menyembuhkan orang kusta. Elis, yang keempat? Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Meredakan Ya, Yesus meredakan angin ribut. Yang keenam? mengusir setan. Ya, Yesus mengusir setan. Yang ketujuh, Lorenza? Yesus membangkitkan orang mati. Ya, Yesus membangkitkan orang Mati. Membangkitkan orang mati. Jadi ini adalah mujizat-mujizat yang siapa lakukan? Yesus. Baik itu mujizat menyembuhkan, baik itu menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan bisa mengendalikan alam. Contohnya yang ini, Yesus meredakan angin ribut. Sekarang semua membaca kitab suci dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 tentang Yesus menyembuhkan. Silakan dibaca. Sekarang kita melihat cerita kitab suci berdasarkan dengan bacaan yang ada itu, kita saksikan bersama. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi dan berada di dalam suatu kota yang bernama Yeriko. Di situ, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu jalan. Dan di jalan itu ada satu orang buta yang biasanya sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Orang itu bernama Bartimeus. Bartimeus ini setiap hari pekerjaannya meminta-minta sambil duduk di pinggir jalan itu. Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Yaitu karena dia tidak bisa melihat. Dan suatu hari si Bartimeus ini mendengar, wah, kalau Tuhan Yesus sedang lewat di jalan itu. Dia sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan luar biasa, Tuhan Yesus dengar seruan dari Bartimeus. Tuhan Yesus lalu meminta seseorang untuk memanggil Bartimeus itu datang di hadapan Tuhan. Pada waktu Bartimeus berada di depan di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Seketika itu juga jadi mata Bartimeus terbuka. Bartimeus dapat melihat. Bartimeus dapat melihat Tuhan Yesus yang ada di hadapannya. Bartimeus dapat melihat sekelilingnya. Dia dapat melihat orang di sebelah kanannya. Dia dapat melihat orang di sebelah kirinya. Dia dapat melihat sekelilingnya. Dia sangat bersuka cita dan dia bersyukur, dan tidak lupa Bartimeus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Bartimeus mengikuti Tuhan. Nah, baik anak-anak, setelah nonton video dan juga membaca kitab suci tadi, pasti sudah ada banyak pemahaman ya terkait dengan
Yesus anak Daud, kasihanlah aku. 3. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengarnya? Jawab, Yesus menyuruh orang membawa apa yang kau minta daripadaku? 4. Apa yang kurang minta itu? Kau inginkan dari Yesus? Jawab, dia ingin melihat. Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Jawab, Yesus berkata kepada Ya, Yesus mengusir setan. Yang ketujuh, Lorenza. Ya, Yesus membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Jadi ini adalah mujizat-mujizat yang siapa lakukan? Yesus. Baik itu mujizat menyembuhkan, baik itu menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan bisa mengendalikan alam. Contohnya yang ini, Yesus meredakan angin. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini yang nanti anak-anak kerjakan. Ibu akan membagi gambaran ini, nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Ini kalau bagikan ke teman-teman. Ya. Kalau mau kasih teman di belakang ya. Kasih teman yang di belakang. Ya. Oke. Baik, nanti masing-masing anak masih ada lebih. Nanti masing-masing anak mengerjakan tugas itu ya. Mengerjakan tugas itu. Mengerjakan tugas itu. Nah, baik, anak-anak, ini mempunyai perhatian khusus terhadap orang-orang yang terlantar. Perhatikan ya anak-anak. Antara lain orang buta, khususnya Bartimeus. Nah, pada masa itu ada anggapan bahwa berbagai penyakit itu adalah kutukan dari Tuhan. Nah, akibat dari apa? Dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua. Nah, Yesus sangat peduli terhadap orang-orang kecil yang tersingkir. Nah, dia ingin tahu apa yang dikehendaki oleh orang buta yang berteriak memanggil namanya. Nah, jadi orang yang sakit pada zaman itu mengalami dua hal. Sakit secara fisik dan sakit secara mental. Karena apa? Karena secara fisik mereka sudah sakit. Yang kedua, mereka dijauhi oleh keluarga mereka karena mereka dikatai mendapatkan kutukan dari nenek moyang atau dari turunan sebelum mereka. Tapi berbeda dengan sikap Yesus. Yesus sangat peduli terhadap orang kecil dan tersingkir. Dia ingin tahu apa yang dikehendaki oleh orang buta yang berteriak memanggil namanya. Nah, karena imannya, karena dia percaya, maka Bartimeus mendapatkan mujizat. Yang akhirnya bisa disembuhkan, bisa melihat. Nah, iman Bartimeus itu tampak ketika dia berteriak memanggil nama Yesus yang ada di dalam bacaan kitab suci. Nah, dia ini sudah mengalami sakit dan penghinaan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan bisa membebaskannya dari penderitaan. Nah, Yesus adalah sang juru selamat, pembebas, yang mewartakan kabar gembira khusus bagi kaum kecil. Nah, baik. Jadi, refleksi ini bukan hanya sekedar habis di kelas ini, anak-anak, tapi juga diharapkan bisa untuk di luar kelas. Ibu kasih satu tambahan seperti yang tadi kita sampaikan untuk kalian mengenal Yesus. Tapi yang paling penting adalah inspirasi Yesus, perbuatan mujizat yang Yesus lakukan itu dengan kita melakukan kebaikan kepada sesama yang kita temui.
apalagi mereka yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, untuk aksinya, untuk tugasnya, nanti anak-anak membuat doa untuk orang sakit dan mengirimkan doa tersebut kepada teman atau kepada orang yang sakit. Kalau bisa dibingkai dengan indah, baru nanti dikirimkan kepada Teman-teman dan ibu-ibu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini. Melalui kisah Bartimeus, Engkau menunjukkan bahwa Allah sungguh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ajarilah kami untuk mengasihi dan menyayangi semua orang agar kami semua mengalami kasih-Mu. Dengan saling mengasihi, kami mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Silakan kembali